Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana dengan NIM 1924 10 10 2028. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau ingin menguji performa dari program CRUD kami yang dihubungkan menggunakan menguruter yang ada pada Docker desktop gitu. Oke, lanjut. Jadi untuk program kami ini sudah dihubungkan menggunakan database sharding, yaitu di Docker Desktop. Dapat dilihat di sini kita menghubungkan aplikasinya ke port 14.000 yang dimana eh, itu merupakan port publish yang ada pada Docker Desktop, yaitu kontainer Mongo router. Setelah itu eh, di sini untuk backend-nya kita eh, memiliki port 5.000 sehingga nanti eh, ketika kita ingin menguji itu dapat menggunakan localhost dengan port 5.000. Tuh. Oke, kita lanjut ke pengujian. Oke. Nah, di sini saya menggunakan extension Thunder Client. Ini fungsinya untuk menguji kecepatan CRUD pada backend. Nah, eh, yang dapat diketahui bahwa terdapat beberapa software yang bisa digunakan, yaitu ada Postman, dan juga di sini saya lebih memilih menggunakan extension yang ada pada Visual Studio Code, yaitu Thunder Client. Tuh. Oke, kita buka. Dan di sini saya sudah menyiapkan ada metode get. Kita akan uji di sini. Kita akan menguji pada localhost 5.000. Ini merupakan backend yang tadi. Kemudian di sini kita akan coba akses pada tabel students atau tabel mahasiswa ya. Dengan metode get kita akan kirimkan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk kecepatannya sendiri itu merupakan ini ya 10 milisecond. Dan di sini sudah terdapat respon dari server. Tuh. Oke, kemudian sekarang kita akan melanjutkan pada pengujian proses tambah data pada tabel student. Di sini kita gunakan metode post, kemudian dengan localhost portnya 5.000 di tabel student ya. Tuh. Kita coba aja tambah data. Jadi di dalam bodinya di sini kita tambahkan text JSON. Kita akan beri nama mahasiswanya yaitu mungkin Julianto. Timnya di sini apa ya? Serah. Nah, oke. Oke, kita akan send. Nah, di sini sudah berhasil ya. Berhasil dengan status created, kemudian dengan speed-nya yaitu 31 milisecond. Tuh. Untuk melihat apakah data ini sudah masuk ke database Mongo Sharding atau tidak, kita akan cek. Kita akan buka Windows PowerShell di sini. Jadi kita lihat di database CRUD model, kita akan show. Nah, di sini sudah ada ya mahasiswa dengan nama Julianto begitu. Setelah itu kita akan cek apakah masuk ke sharding ke satu atau yang kedua. Kita akan cek yang ke satu. Di sini, nah di sini kan tidak ada, berarti data yang tadi sudah kita tambahkan itu masuk ke shard yang kedua. Kita cek lagi di sini. Dan di sini ya, masuk ke shard kedua. Oke, mungkin kita akan cek lagi atau kita tes lagi untuk menambahkan data. Mungkin namanya
Karina itu, kemudian dengan NIM 32 gini ya, kita akan send. Nah, sini berhasil, yaitu dengan status kode created, kemudian dengan waktu 69 milisecond. Tuh. Kita cek lagi, apakah sudah masuk atau tidak. Nah, di sini ada ya, nama mahasiswa yang bernama Karina, begitu. Kita cek di satu. Nah, di sini untuk yang Karina tadi itu masuk ke satu. Jadi, untuk proses CRUD kami ini sudah berhasil diterapkan pada database Mungu Sarding. Tuh. Oke, mungkin kenapa kami memilih tabel eh, mahasiswa atau student di sini untuk pengujian performanya, karena tabel student ini merupakan salah satu tabel yang sudah kita sharding menggunakan Mongo Cluster begitu. Oke, mungkin cukup sekian pengujian performa dari backend yang sudah kami buat. Mungkin sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tes. Di sini saya Vicky Aviantono, NIM 19241010-2002. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu kita menggunakan Lighthouse pada front end yang datanya mengambil pada database yang sudah di-sharding sebelumnya, yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menguji pada tampilan front end-nya. Yang backend-nya tadi mengacu pada backend yang sudah dites oleh teman saya tadi. Nah, pertama di sini kita coba saja menggunakan Lighthouse. Nah, ini sebelumnya ini merupakan tampilan front end dari data yang ada pada database sharding. Jadi ada Jimmy, ada Karina, ada Tono. Jadi ini benar-benar eh, dari database sharding. Nah, kemudian kita coba saja. Pertama kita uji pada Lighthouse. Nah, kemudian kita coba kita coba lihat performanya. Coba kita dapatkan report. Nah, kita menunggu di sini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam set screen ini kita mencontohkan satu kali, namun dalam pengujian nantinya atau dalam laporan kita menggunakan atau melakukan pengujian beberapa kali, misal 3 kali. Nah, kemudian kita ambil rata-ratanya dari beberapa kali testing yang sudah kita lakukan. Jadi kita tidak melakukan uji hanya pada satu kali tes. Jadi kita lakukan beberapa tes, kemudian kita kita dapatkan rata-rata dari hasil yang sudah didapatkan. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk size-nya, data size yang kita dapatkan. Nah, di sini 200 byte. Nah, kemudian waktunya 200 milisecond. Yang kedua di sini ada 300 milisecond. Nah, kemudian pada Lighthouse-nya performanya kita mendapatkan 76%. Nah, kemudian untuk waktu interaktifnya sekitaran 2 secondan. Nah, kemudian kecepatan indeksnya 1,4 second. Nah, mungkin seperti itu. Untuk pada sisi front end, kita coba satu kali lagi Lighthouse. Apakah hasilnya sama? Tadi kurang lebih 76%. Kita coba pada Nah, di sini hasilnya berada pada 42 persenan lah.
merah. Ini dilakukan pada apa? Pada ini, pada testing mobile. Nah, kemudian pada size-nya di sini mengalami peningkatan yang tadinya itu hanya 200-300 bytean, kemudian meningkat menjadi 800 bytean size-nya. Kemudian untuk waktunya 78 milisecond dan 128 second mengalami penurunan. Jadi kurang lebihnya mungkin testing dari front end mungkin seperti ini. Kemudian untuk datanya nanti kemungkinan akan dilaporkan pada laporan dalam bentuk PDF nantinya. Sekian dari saya kembalikan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas Mongo Docker. Di sini kami akan mengecek performa dari Mongo Docker yang kita buat. Teman-teman, di sini saya udah mengkonekkan server MongoDB ke Dockernya. Di sini pakai server lokal yaitu dengan port 8000. Kemudian kita konekin ke codingan backend-nya. Untuk membuat database-nya di sini kita pakai port 8000 udah kita bikin di Docker tadi. Kemudian nama database-nya mini model DB. Kemudian setelah membuat database-nya, di sini kita membuat port atau URL yang dipanggil ke front end-nya itu ada port 5000 untuk dipanggil ke server front end-nya atau kita buat API-nya. Sesudah membuat database, kita akan cek hasil URL yang kita dapat menggunakan port 5000. Contohnya di sini untuk get, kita akan mencoba get course. Get course-nya, di sini terdapat 5 data dengan size-nya 482 byte dengan time-nya 20 meter per second. Kemudian kita coba untuk post. Untuk ke post-nya, di sini kita ke body-nya, kemudian kita tulis name sama teacher-nya karena isi tabelnya meliputi name sama teacher-nya. Maaf ya, sketnya ngajak. Astagfirullah. Nah, kemudian kita send. Nah, hasil postnya udah berhasil dengan size-nya 87 byte. Kemudian time-nya 5 get-nya apakah berhasil dan muncul. Kita coba send get-nya. Nah, hasil data yang kita post tadi sudah muncul, jadi post yang kita lakukan tadi udah berhasil. Di sini ada namanya kriptografi dan teacher-nya Bapak Yuda. Kemudian akan dilanjut ke front end yang akan
Tidak. Baik, setelah tadi udah dijelaskan terkait back-end-nya, di sini kita akan menjelaskan terkait front-end, dan kita akan menganalisis bagaimana ukuran percepatan data. Yang pertama kita akan lakukan di desktop-nya terlebih dahulu. Untuk hasil analisis kita menggunakan Lighthouse. Di sini bisa kita lihat hasil untuk performance-nya sendiri. Untuk performanya sendiri mencapai nilai dari 52. Kemudian di sini dijelaskan terkait first contentful pen-nya itu sampai 6,3 second. Untuk speed index-nya itu 2 second. Untuk large contentful pen-nya sampai 2,4 second. Dan sini untuk time interaktif dari tools yang kita buat itu selama 2,8 second. Jadi ini hasil performance, akses, dan best practice-nya. Ya, mungkin ini penjelasan terkait dari analisis front-end untuk website-nya. Kemudian untuk analisis front-end untuk mobile-nya akan dijelaskan oleh Ijaz. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian front-end mobile-nya. Nah, di sini untuk mobile-nya di-inspect dulu. Kemudian tadi di bagian Lighthouse-nya, di bagian Lighthouse ini dipilih untuk yang mobile. Kemudian setelah itu klik Analyze Backlog. Kemudian akan diproses. Ya, untuk bagian mobile ini, performanya didapatkan sebesar 32. Kemudian untuk first contentful pen-nya 1,4 second, time to interaktifnya 12,1 second. Kemudian speed index-nya itu ada 5,2 second. Total blocking-nya 6,2 millisecond. Terus sama ini large contentful pen-nya 10,5 dan kumulatif layout-nya 0,002. Terus pada bagian network-nya ini ada 2 course, ukuran datanya itu 839 byte dan dengan waktunya 142 millisecond. Dan ketika dibandingkan dengan yang website tadi, untuk yang bagian website itu performanya tadi 52 dan yang mobile itu performanya
32. Jadi bisa disimpulkan kalau penggunaan aplikasi ini performanya itu lebih bagus ketika menggunakan website. Mungkin sekian bagian dari front end-nya. Saya kembalikan ke teman-teman. Mungkin remote-nya bisa di-stop. Kan? Remote-nya bisa di-stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Basis Data Terdistribusi ingin mempresentasikan untuk website yang telah kita buat untuk mengetes performance-nya menggunakan tools yang ada. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama di sini saya ada Fawaz Abdurrahman, NIM 1924 1010 2030. Selanjutnya ada saya, Wisnu Fajar Haikal Akbar dengan NIM 1924 1010 2057. Saya Afrida Jayanti, NIM 1824 1010 2088. Jadi di sini saya ingin mengetes performance yaitu web tabel course yang sudah dibuat sebelum-sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan XAMPP sebagai servernya, karena untuk Docker yang seharusnya jadi toolsnya kami sudah mencobanya, tetapi masih ada kendala. Maka dari itu ini kami akan menggunakan XAMPP. Terus di sini saya akan mengetes performance dari front end-nya menggunakan extension Lighthouse. Nah, di sini untuk tampilan awalnya, yang pertama caranya itu inspect layer, terus di sini saya pilih extension-nya yaitu Lighthouse. Nah, di sini untuk mode-nya default aja, terus device-nya juga default. Kategorisnya di sini saya hanya memilih performance-nya aja. Lalu tekan tombol Analyze Page Load. Nah, di sini akan memproses untuk memeriksa bagaimana performance dari front end yang telah kita buat ini. Nah, ini merupakan hasil dari testing menggunakan extension Lighthouse. Ini ada penjelasan mengenai performance dan matrix dan opportunity dan lain-lainnya yang dijelaskan secara rinci sampai bawah. Kemudian selanjutnya teman saya akan menjelaskan bagaimana performance bagian back-end-nya.
Di sini saya akan menjelaskan atau melakukan testing di bagian backend menggunakan metode get. Yang pertama kita melakukan new request. Lalu selanjutnya kita pilih metode. Di sini kita pertama menggunakan metode get dengan menggunakan localhost 5000. Kenapa menggunakan localhost 5000? Karena menyesuaikan dengan port dari indeks yang telah dibuat sebelumnya. Garis miring, di sini juga kita mengambil salah satu tabel, yaitu tabel yang kita ambil adalah course. Kalau sudah, kita klik send. Di sini akan kelihatan performanya, yang dimana membutuhkan waktu sekitar 8 milisecond. Selanjutnya, metode selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, ini akan menggunakan metode post. Yang pertama kita akan new request. New request untuk metodenya dari get kita ganti ke post. Kemudian ini diisi seperti yang di get tadi, localhost 5000. Kita ambil satu data. Kita paste di body. Dan kita di sini hanya mengubah name dan teacher-nya aja, jadi yang lain dihapus. Ini kita ganti contohnya matematika. Kemudian untuk teacher-nya contohnya Wisnu. Kemudian desain. Sudah. Itu ada error Mbak, yang komanya hapus. Oh, yang di line oh ini kah? Oh ini. Ya. Oh iya, sorry. Ya, oh setelah selesai dibuat. Sekian. Kembali ke Fawas. Oke, untuk apa namanya, untuk tes performance dari website yang telah kita buat, ini saja yang dapat kita prestasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang benchmark dari CRUD program yang sudah kita buat. Di sini yang pertama kita akan mencoba menghitung performa benchmark menggunakan aplikasi AutoCannon di sini. Ini merupakan sebuah package dari Node.js begitu. Oke, sekarang kita langsung saja coba untuk ini ya, mencoba mengukur backend-nya atau Node.js-nya begitu. Di sini yang pertama saya akan menilai dari database MySQL.
kebetulan di sini kami menggunakan lokal karena untuk MySQL yang di Docker itu ini ya gagal untuk terkonek begitu. Jadi saya dan teman-teman memakai database MySQL yang ada di lokal. Oke, sekarang kita akan coba ini ya, localhost 5000. Ini courses. Nah, di sini ya. Jadi kita akan coba mengukur kecepatan ketika kita mengirimkan sebuah request ke dalam server ini, backend-nya. Oke, kita copy linknya, kemudian kita kembali ke ini ya, VS Code. Di sini untuk mengukurnya kita ketikkan autocannon, dan kemudian kita pastekan, kita klik, kita tekan enter. Di sini akan berjalan pengujian testing terhadap ini ya, 405.000 courses, yaitu mengirimkan 10 koneksi atau 10 request secara bersamaan. Di sini didapatkan bahwa average dari kecepatan untuk database MySQL ini yaitu 37,82 milisecond begitu. Oke, baik. Kemudian yang kedua yaitu kita akan coba tes lagi performanya dari program menggunakan database ini ya, MongoDB yang tunggal yang ada yang menggunakan Docker begitu. Di sini kita menggunakan port 7777. Sekarang kita cek lagi di VS Code dan nah sini ya kita sudah menggunakan port yang sama dengan yang ada di Docker. Kita akan coba langsung saja di sini tes untuk kecepatan dari ini ya, program Mongo yang ada Mongo yang tunggal atau yang satu ini. Oke. Kita akan coba di sini localhost. Kita akan akses ini tabel students. Nah, gini ya. Jadi nantinya kita bakal menguji kecepatan dari ini ketika meread sebuah tabel student itu. Sengaja kita tes sehingga kita tuliskan autocannon maksudnya cannon, kemudian ini URL-nya, tunggu. Sini masih ini ya, proses mengirimkan 10 request secara bersamaan seperti yang tadi program sebelumnya. Nah, di sini untuk yang tunggal itu average-nya itu 27,75 milisecond. Jadi kecepatannya ketika membaca tabel student atau menggunakan metode get begitu itu segini ya. Untuk program database Mongo tunggal itu. Oke, dan terakhir untuk menguji program yang ketiga itu kita akan tes dari Mongo sharding. Sini sudah saya jalankan di Docker-nya dengan menggunakan port 14.000. Kita menggunakan project yang sama seperti yang tadi. Kita di sini hanya mengubah portnya menjadi 14.000. Oke, kita save. Oke, setelah itu kita akan coba lakukan lagi dengan
kasus yang sama, yaitu membaca tabel student. Nah, kita akan enter ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini. Jadi setiap program itu memiliki average latency atau kecepatan yang berbeda ketika membaca sebuah tabel gitu. Nah, di sini untuk yang bawah ini merupakan hasil dari program Momo Sharding gitu. Kemudian di atasnya di sini ini hasil dari Mongo yang tunggal yang ada di dokter juga. Kemudian untuk yang tadi, nah ini merupakan hasil dari program database MySQL yang ada di lokal begitu. Mungkin sekian perbandingan dari benchmark CRUD dari ketiga program tersebut. Mungkin selengkapnya akan dijelaskan di laporan. Terima kasih. Oke, next kita ke perbandingan hasil site audit. Jadi di mana project untuk basis data terdistribusi kali ini kita tes menggunakan Google Lighthouse, kemudian kita juga pakai Thunder Client. Nah, untuk yang akan aku jelaskan kali ini itu ada pengujian dari sisi front end yang akan menjelaskan performa dari masing-masing front end yang menggunakan database milik MongoDB, Mongo Sharding, kemudian ada juga dari MySQL. Baik, yang pertama dari Mongo, ini untuk Mongo kita uji dari dua site ya. Satu site tapi dua versi. Yang pertama ada desktop dan mobile. Nah, untuk desktopnya sendiri ini kita dapat performance di angka 52. Ini kita uji menggunakan Google Lighthouse. Kemudian bisa kita peroleh hasil performa 52 untuk versi desktop. Kemudian untuk versi mobile-nya kita ada di angka 32. It means kita mempunyai performa yang lebih bagus pada versi desktopnya timbang daripada versi mobile-nya. Oke, kemudian untuk Mongo Sharding, di sini kita juga pakai Google Lighthouse, kemudian kita juga pakai Thunder Client. Nah, di sini kita pada pengujian front end-nya kita mendapatkan 3 angka ya untuk Mongo Sharding. Ini kita ada 42 yang pertama. Jadi untuk Mongo Sharding kita lakukan tes untuk 3 poin. Yang pertama ada 42, kemudian ada angka 60 di performance-nya, kemudian kita juga punya angka 59. Untuk Mongo Sharding ini angkanya dia lebih bagus daripada MongoDB sebelumnya. Kemudian kita punya MySQL di mana pada saat pengujian front end ini dilakukan, kita juga pakai Google Lighthouse dan di sini kita site auditnya itu hasilnya kita punya angka 64 untuk performance-nya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwasanya site audit yang kita lakukan ini memang lebih baik apabila kita menggunakan SQL karena diukur dari segi performa dari websitenya kita punya angka paling tinggi di MySQL yaitu 64 untuk skor performance-nya.